Sahabat Suara Flores yang budiman, kembali lagi bersama saya Yanes Petir dari Timur Tengah alias dari timur yang tinggalnya agak ke tengah. Semoga sahabat sekalian dalam kondisi sehat walafiat di tengah pandemi global COVID-19 yang menghantui umat di seluruh dunia. Indonesia, termasuk kami dari Indonesia Timur bagian tengah. Oke sahabat sekalian, kali ini saya ingin menyampaikan informasi terkini, teraktual dan terpercaya dari Timur bagian tengah. Informasi ini berkaitan dengan bantuan sosial tunai yang belakangan ini ribut-ribut atau gaduh di tengah masyarakat. Oke, untuk informasi selanjutnya, ikuti kami di video ini sampai selesai. Bantuan sosial tunai atau BST merupakan salah satu bantuan pemerintah pusat kepada masyarakat golongan menengah ke bawah dalam menghadapi pandemi global COVID-19 di tanah air. Tahap pertama bantuan ini pun sudah diserahkan kepada masyarakat dengan nilai Rp600.000 per kepala keluarga. Bahkan, sebagian besar warga sudah membelanjakannya untuk kebutuhan dapur. Seperti yang sedang terjadi di Kelurahan Hebuli, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, rupanya ada sesuatu yang aneh di Kelurahan Hebuli, sehingga Bupati Sika dan Komandan Kodim 1603 Sika tiba-tiba harus turun ke Hebuli, Kecamatan Nalok Barat, Kota Maumere, Kabupaten Sika pada Senin 9 Mei 2020. Direkam Suara Flores, kehadiran Bupati dan Dandim Sika di Hebuli setelah mendapat laporan bahwa adanya pembagian BST yang diduga tidak tepat sasaran. Bupati dan Dandim Sika bertemu Lurah Hebuli Justinus Muat Badar untuk memastikan data penerima BST tersebut. Bupati yang biasa dipanggil Robi Idong ini menyebut ada satu rumah terdapat 7 penerima bantuan. Lurah Hebuli Muat Badar kemudian menunjukkan rumah dan penerima bantuan. Bupati lalu mengcross-check 7 penerima tersebut. Namun, warga penerima menyebut bukan 7 penerima dalam satu rumah, melainkan 3 penerima dalam satu rumah. 3 penerima dalam satu rumah tersebut adalah rumah petugas yang melakukan pendataan. Bupati Sika meminta kejujuran petugas untuk menyampaikan data secara benar. Saya minta engkau jujur, siapa saja yang menerima? Kenapa orang-orang sekitar yang susah tidak dapat BST? Padahal Menteri Sosial minta agar semua harus mendapat bantuan. Ada hal itu dari Kementerian Sosial minta sebanyak-banyaknya input saja. Jadi bisa untuk data. Situasi ini kian memanas ketika Dandim Sika pun mengetahui 3 penerima dalam satu rumah adalah rumah petugas. Dalam satu kakak itu ada 5 orang, ya itu yang dikasih makan sama dia. Bukannya satu kakak itu anaknya mewakili kayak gimana. Dandim marah besar sambil tunjuk-tunjuk petugas yang melakukan pendataan. Semua warga yang hadir tampak hening. Si petugas pun diam, tak banyak bicara. Adalah Gord, petugas yang melakukan pendataan. Ia merasa sangat terpukul dan malu saat diserang. Ya, saya kembalikan saja dana BST-nya supaya semuanya aman. Maaf, saya hilaf. Saya punya alasan, bukan tidak mendata, tapi karena waktu yang diberikan petugas dari dinas sangat terbatas. Untuk bantuan yang tadi, itu nama-nama yang saya input, ya, yang saya input di luar daripada sepengetahuan orang kelurahan. Karena diminta khusus dari dinas sosial bahwa aplikasi akan ditutup pada tanggal 23 jam 12 siang. Sehingga dalam waktu 1 jam saya tidak bisa untuk menginput data masyarakat sekian banyak. Jadi saya input hanya 31 nama dan saya bawa dan serahkan ke dinas sosial. Terpukul dan malu, Gord meminta semua warga yang menerima BST tahap pertama yang ia data agar segera kembalikan uangnya. Warga pun datang mengantar uang BST tersebut. Namun, beberapa warga mengaku sudah menggunakan uang tersebut. Saya sebagai relawan, saya sudah melakukan tugas saya. Tapi kalau memang dalam tugas saya ini dianggap saya melakukan salah, saya sebagai relawan, saya mohon dimaafkan. Siap untuk kembalikan uang ke kantor pos melalui berita acara dari
kelurahan. Lurah Hebuli Justinus Muat Badar kepada Suara Flores menjelaskan bahwa proses pendataan yang dilakukan petugas memang tidak melalui koordinasi. Dinas pun tidak membangun koordinasi yang baik dengan pihak kelurahan. Data yang diambil petugas tidak melalui kelurahan. Total penerima 26 KK, termasuk 3 KK di rumah petugas yang melakukan pendataan. 26 KK yang Bupati minta dianulir itu, proses pendataannya bukan melalui pihak kelurahan, tapi oleh petugas dari Dinas Sosial. Jelas Muat Badar di ruang kerjanya. Gord mengaku sudah sangat lama berprofesi sebagai relawan Tagana di Kabupaten Sika. Bersama teman-teman Tagana, sebulan mereka mendapat honor Rp750.000. Honor tersebut diterima 3 bulan sekali. Saat ditugaskan melakukan pendataan pun, mereka tidak diberi honor. Tidak hanya di Kelurahan Hebuli, masalah yang sama pun terjadi di Kelurahan Buring, Kecamatan Narok Barat, Kota Maumere. Senin 11 Mei 2020, puluhan ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai nelayan dan petani mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Sika. Mereka melakukan protes keras lantaran tak mendapat BST. Ibu-ibu ini tampak senang ketika melihat Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo berada di kantor Dinas Sosial tersebut. Bupati Sika kepada ibu-ibu rumah tangga tersebut berjanji akan menemui mereka di Kelurahan Buring dan menyerahkan langsung bantuan kepada warga. Yang terkena dampak itu akan mendapatkan akan dan ini pasti ini tinggal urus data kecuali yang pekerja formal seperti bupati, seperti ASN, pegawai, Pak Lurah, semua perangkat yang ada di kelurahan, kemudian wirausahawan yang mapan mandiri, yang sejahtera, itu mereka tidak dapat. Tapi kita yang penghasilannya harian, harap jual pisang goreng baru dapat uang, itu dapat semua. Saya penjual kusari, Pak. Yang baru kemarin 35 itu adalah tahap pertama. Baru dicairkan untuk 3.000 lebih kakak. Kita semua di sini dapat ada 85.000 kakak. Ya, yang tidak dapat itu hanya 20.000 kakak. Nanti sumbernya, dengar dulu. Uang ini bukan dari Kementerian Sosial saja. Ya, dari Kementerian Sosial itu terdapat 20.620 kakak. Kemudian mereka yang tinggal di desa itu dapat dari dana desa terdapat 26.000 kakak. Kemudian Bapak Gubernur juga bantu 5.800 kakak. Dan sisanya oleh pemerintah Kabupaten Sika. Selain Kelurahan Hebuli dan Kelurahan Buring, masalah lain terjadi di Desa Takaplager, Kecamatan Nika. Menurut Bupati Sika, ada masalah dengan pembagian BST di Desa Takaplager. Lagi-lagi, Bupati dan Dandim Sika marah-marah. Ya, semua bantuan harus tepat sasaran. Kepala desa, KUR desa, dan ASN tidak boleh dapat. BST dan BLT harus diberikan kepada warga yang terkena dampak COVID-19 dan tidak mampu. Tak puas dituduh menerima bantuan tersebut, Kepala Desa Takaplager bersama staf datang ke kantor Dinas Sosial untuk memberikan klarifikasi. Kepada Bupati dan semua pekerja media, salah satu KUR desa mengatakan pihaknya tidak mengetahui kriteria yang jelas, sehingga memasukkan beberapa nama yang kemudian disebut tidak tepat sasaran. Sudah langsung dengan masyarakat cek itu Iya. sudah rubah. Sudah rubah, Pak. Kami marah juga tidak Rubah terima. lagi. Jadi yang itu tidak jadi. Yang kami yang lain tidak terima. Tidak terima Bapak, Ya. tidak terima itu. Ya, karena kami kemarin ketemu dong. Sedangkan Kepala Desa Takaplager mengaku tidak pernah tahu namanya terdaftar dalam penerima bantuan BST. Daftar itu ada nama saya ya sebagai penerima BST. Tetapi sudah ada keputusan musyawarah khusus Desa Takaplager bahwa kepala desa, perangkat desa, BPD dan PNS pensiunan
dan juga hubungan keluarga dekat dengan aparat desa. Terhadap polemik pembagian dana bantuan sosial tunai atau BST, dua pimpinan DPRD Sika memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah dan tim, bahwa semua bantuan harus tepat sasaran dan harus diterima oleh orang-orang yang layak mendapatkannya. DPRD Sika meminta pemerintah dan dinas agar membangun koordinasi yang baik dan tepat. Peristiwa yang ada mestinya tidak boleh terjadi karena sudah ada anggaran yang disiapkan untuk pemutahiran data. Ketua DPRD Sika Donatus David SH mengatakan, DPRD Sika sudah tegaskan jauh sebelumnya bahwa melalui forum rapat maupun media agar pengambilan data harus dilakukan secara independen. Diharapkan adanya koordinasi antara dinas terkait dengan tim pendata, kepala desa, lurah, sehingga tidak ada masalah saat pembagian bantuan. Membahas alokasi anggaran untuk COVID. Setelah penetapan anggaran itu, saya juga memberikan beberapa penegasan. Itu saya sudah sampaikan kepada forum rapat dan juga melalui media. Kita berharap ada koordinasi antara dinas terkait dengan tim pendata dan juga di tingkat desa dengan para kepala desa dan lain-lain, sehingga kita tidak menemukan persoalan ini. Nah, sekarang ini sudah terjadi. Ini bukti bahwa koordinasi tidak jalan. Dinas sosial sebagai ujung tombak dan juga dinas pemberdayaan masyarakat desa mestinya melakukan koordinasi yang tepat. Karena rujukannya kan sudah jelas itu. Ada surat edaran Menteri Sosial, ada surat edaran Menteri Desa dan segala macam bagaimana dalam rangka penanganan bantuan ini kepada warga masyarakat. Sekarang ini terjadi polemik di mana-mana karena juga di desa ini kan bisa jadi koordinasinya tidak jalan, lalu menempatkan orang-orang yang melakukan pendataan ini hanya karena suka dan tidak suka dan segala macam. Ini yang kita DPRD merasa bahwa ini semacam ada kerja yang belum maksimal dalam kaitan dengan tugas-tugas mereka yang ada di lapangan. Dan kita sekarang ini sudah alokasikan waktu untuk kita rapat dengan pendapat dengan OPD Dinas Sosial, Dinas PMD dalam kaitan dengan situasi yang saat ini terjadi di lapangan. Jadi kita berharap sebenarnya sesungguhnya ini kan soal koordinasi itu harus jalan. Bagaimana terjadi di tingkat desa, ada desa ya perangkat desa dengan kepala desa dan perangkatnya ASN bisa dapat bantuan. Apakah ini hanya karena niat dari kepala desa? Bisa jadi mereka juga belum terlalu memahami soal bagaimana rujukan surat edaran itu yang sebenarnya. Sehingga ini kita berharap ke depan ini tidak harus terjadi lagi dan perlu koordinasi yang berkelanjutan antara dinas dengan pelaku-pelaku yang ada di lapangan. Hal lain disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sika, Yosef Karmianto Eri. Ia mengatakan bahwa sebenarnya dana untuk pemutahiran data sudah dianggarkan di APBD. Mestinya lebih baik dari saat ini. Kondisi carut marut saat ini sesungguhnya kesalahan bersama di Dinas Sosial, di mana anggaran yang sangat besar tetapi pendataan dan pemuktahiran tidak dilakukan secara maksimal. Data ini sebenarnya dari 2016-2017 untuk pendataan, pemutahiran data semua itu dana anggaran waktu itu sudah dianggarkan di APBD. Kondisi hari ini dengan carut marutnya data, sesungguhnya ini kesalahan bersama di Dinas Sosial, yang mana anggaran yang begitu besar tetapi tindakan pendataan dan pemutahiran tidak dilakukan secara efisien semaksimal mungkin. Soal kejadian di Hewuli, saya apresiasi terhadap kerja pemerintah yang begitu cepat untuk turun ke lapangan. Dan yang kedua, saya meminta kepada saudara yang bersangkutan sebagai penerima untuk bisa mengembalikan anggaran itu sebagai contoh bagi sama saudara kita yang lain supaya mengikuti teladan Pak Gordon ya, kalau dengan sukarela mengembalikan dana itu. Yang berikut ini kesempatan kita bersama untuk memperbaiki
semua data dalam rangka untuk kebenaran datanya, sehingga seluruh penyaluran bantuan itu tepat sasaran sampai pada penerimanya. Yang berikut, Dinas Sosial harus kerja keras, termasuk harus jujur terhadap anggaran yang sudah dianggarkan. Apakah ini diberikan kepada tim pendata dari Dinas Sosial yang adalah tagana-tagana. Jangan sampai tagana itu hanya sebagai pekerja sukarela saja yang turun data dan menyerahkan data itu ke Dinas Sosial, dan sekarang itu data itu sudah di Kemensos. Ini sebuah refleksi bagi dinas terkait, bagi pemerintah untuk mulai melakukan kerja-kerja yang lebih efektif dalam hal anggaran, efektif dalam hal outputnya, sehingga masyarakat itu tidak menjadi korban dari sebuah data. Apa yang akan dilakukan oleh DPR? Ya, tentu ada agenda-agenda DPR untuk lakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah dan dinas terkait, yaitu dinas sosial. Kita akan meminta klarifikasi dari dinas sosial akan masalah carut marutnya data BST, sehingga ini menjadi perbaikan bersama untuk daerah ini ke depannya. Apa pesan kepada masyarakat luas di tengah pandemi COVID ini terkait dengan pemberian bantuan? Ya, pemberian bantuan ini saya berikan pesan kepada masyarakat agar bersabar terhadap seluruh kejadian ini COVID-19. Yang kedua, terhadap data, untuk kita bisa saling memonitoring, saling memberikan masukan, menginformasikan kepada pemerintah untuk kita semua bisa terdata dengan baik, supaya warga-warga yang terdampak COVID-19 ini dapat diberi bantuan dengan baik pula. Kepada kepala desa dan lurah? Kepala desa dan lurah, saya minta untuk turunkan tim data, koordinasi dengan dinas terkait juga. Dalam hal BLT-DD pasti desa akan berhubungan dengan DPMD. Dalam hal BST, PKH, desa, kelurahan akan berhubungan dengan dinas sosial. Ini membangun koordinasi yang efektif sehingga seluruhnya bisa berjalan dengan baik. Nah, terakhir, bagi PNS, aparatur desa, kepala desa, pegawai swasta, pensiunan yang namanya ada di dalam BST, saya minta untuk dengan sukarela mengembalikan anggaran itu ke negara atau ke daerah untuk bisa menggantikan kepada yang lebih membutuhkan. Demikian kami kabarkan untuk Anda dari Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur.